Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Mendekati waktu tengah malam dari hari Ahad menuju hari Senin. Terima kasih gue ucapkan bagi Sobat Football United yang mengikuti live commentary pertandingan antara Everton dan juga Manchester United yang dimenangkan oleh Manchester United 1-2. Kemenangan yang menurut gue luar biasa. Bukan hanya ini merupakan bounce back setelah sebelumnya di partai tandang di Etihad Manchester Derby, Manchester United kalah 6-3 menghadapi Manchester City. Tapi juga kemenangan ini diraih dengan tandang di Goodison Park menghadapi tuan rumah Everton yang semenjak bulan Agustus tidak terkalahkan. Tapi kali ini pasukan Erik ten Hag mampu mengatasi pasukan Frank Lampard di pertandingan yang seperti gue tulis di judul preview ya. Pertandingan yang alot, dan ini betul-betul terjadi, tadi juga alot. Langsung aja seperti biasa, gue ingin ngobrol tentang review pertandingannya. Dimulai seperti biasa juga dari formasi. Erik ten Hag menurunkan formasi seperti biasa 4-2-3-1. Kali ini yang diturunkan seperti yang gue harapkan, hampir 100% sama, kecuali lini depan. David De Gea, lalu back tengah Lisandro Martinez berduet dengan Victor Lindelof, back kanan Diogo Dalot, back kiri gue harapkan Luke Shaw, dan memang betul Luke Shaw yang diturunkan. Pivot gue harapkan Christian Eriksen dan Casemiro, dua pemain itu juga yang diturunkan. Anthony diturunkan, Bruno Fernandes diturunkan. Sebelah kiri gue harapkan Marcus Rashford yang diturunkan oleh Erik ten Hag. Di depan gue harapkan Cristiano Ronaldo yang menjadi starter, tapi Erik ten Hag memasang Anthony Martial. Luke Shaw, Casemiro diturunkan dari awal, bahkan bermain full. Begitu juga dengan Marcus Rashford. Sementara Tyrell Malacia dan Jadon Sancho ini diparkir oleh Erik ten Hag. Babak pertama berjalan dari awal, Manchester United langsung mengambil inisiatif serangan dan menguasai possession. Tapi error dari Casemiro langsung berkontribusi ke gol Iwobi yang menurut gue golnya keren finishingnya. Bolanya melengkung bersarang di sebelah kiri gawang David De Gea 1-0 untuk tuan rumah Everton. Jangan lupa di musim lalu Everton juga menang 1-0 menghadapi Manchester United. Tapi yang menarik, Manchester United ini tidak kendor, bahkan tetap tajam, tetap menguasai possession, memaksa Everton turun jauh di daerah sendiri. Bahkan pemain Manchester United ini juga mampu mengalirkan bola dengan cair, dengan lancar. Kombinasi dan variasi serangan sangat aktif dilakukan dari banyak sisi, termasuk dari sisi kanan dan dari sisi kiri. Ini juga cukup menarik. Kenapa? Karena di beberapa pertandingan terakhir, terutama katakanlah ketika menghadapi Omonia, Manchester United banyak bertumpu di kiri. Tapi di pertandingan tadi berimbang. Awal memang sempat di kanan ya, tapi kemudian sebelah kiri pun juga mengimbangi serangan dari Manchester United. Marcus Rashford di awal sempat kesulitan untuk bisa mengatasi Seamus Coleman ya, kapten dari Everton. Tapi kemudian Anthony bertukar posisi, dia pindah ke kiri, Marcus Rashford ke kanan. Setelahnya ketika kembali lagi ke sebelah kiri ternyata lebih cair. Jadi menurut gue ada langkah strategis yang tepat yang dilakukan oleh Erik ten Hag untuk pemain Manchester United di atas lapangan. Akhirnya gol pertama Manchester United berhasil tercipta memanfaatkan kesalahan pemain Everton di lini tengah. Transisi dari bertahan ke menyerang Manchester United ini diawali dari Bruno Fernandes ke Anthony Martial yang memberikan assist ke Anthony. Boom, 1-1. Anthony luar biasa. Ini adalah partai ketiganya bermain di Liga Inggris. Tiga-tiganya dia berhasil menciptakan gol. Partai pertama menghadapi Arsenal, dia bikin gol. Menghadapi Manchester City, dia bikin gol. Kali ini menghadapi Everton, dia juga bikin gol. 1-1. Tapi ada kejadian ya, di mana Anthony Martial ini harus ditarik lebih awal dan digantikan oleh siapa lagi kalau bukan the only one, CR7, Cristiano Ronaldo. Bahkan
Istimewa juga Cristiano Ronaldo akhirnya berhasil menyematkan gol ke-700. Membikin gol ke-700, ini adalah gol 700 sepanjang karir klubnya ya. Cristiano Ronaldo memanfaatkan kesalahan lini tengah Everton. Ada transisi cepat dari Casemiro yang sebelumnya juga melakukan kesalahan sebenarnya ya. Bola direbut oleh Alex Iwobi, tapi Casemiro berhasil merebutnya kembali dan memberikan assist cepat dan tepat kepada Cristiano Ronaldo yang melakukan finishing tajam dan klinikal. 1-2 menggunakan kaki kiri yang sangat tajam, sangat deras, bolanya masuk ke gawang Pickford. 1-2 untuk Manchester United. Catatan gua, babak pertama mutlak milik Manchester United ya. Dilihat dari sisi possession, shots ya kan, shot on goal, ini dikuasai mutlak oleh Manchester United. Tapi banyak juga kesalahan-kesalahan elementer seperti salah umpan dan juga salah posisi dari beberapa pemain. Menurut catatan gue, Diogo Dalot dan Casemiro ini dua pemain yang cukup sering melakukan kesalahan tersebut, artinya kesalahan yang hampir berbuah fatal bagi Manchester United. 1 gol sudah tercipta oleh Alex Iwobi itu karena memang kesalahan oleh Casemiro, diawali oleh Casemiro. Beruntung pemain Everton yang sebenarnya juga bersiap melakukan transisi cepat ya, karena kesalahan Manchester United itu akurasinya rendah, and passingnya jelek. Pemainnya juga lebih banyak menumpuk di daerah sendiri ketika melakukan transisi kurang cepat. Sehingga cenderung bisa diredam oleh pertahanan Manchester United. Di babak kedua, Everton tampil berbeda. Mulai keluar menyerang. 10-15 menit awal Manchester United punya beberapa peluang. Namun, semakin bertambahnya menit bermain, gua nilai keadaan fisik yang menurun dan juga perubahan taktik dari Everton yang lebih berani menguasai bola dan juga mengambil possession, lalu juga lebih berani melakukan high pressing ke pemain Manchester United di daerah pemain Manchester United, mengakibatkan Everton ini mulai punya momentum lebih baik daripada babak pertama dan juga lebih banyak ya di babak kedua ini. Mereka juga mulai sering menguasai bola, possessionnya bisa dilihat naik drastis dari cuma sekitar 30% di babak pertama, bahkan mereka mampu menguasai lebih dari 50% di babak kedua. Manchester United sendiri juga tetap mengandalkan serangan balik yang cepat, transisi bola dari bertahan ke menyerang yang tajam, namun sayang gagal karena end passing yang tidak akurat. Ada gol sebenarnya yang mampu diciptakan oleh Marcus Rashford, namun dianulir karena dianggap handsball, yang menurut gue sebenarnya agak aneh sih keputusannya, tapi ya wasit sudah memutuskan. 10 menit akhir pertandingan, Everton ini praktis mengurung Manchester United. Menurut gue wajar, kenapa? Karena sebagai tuan rumah, tentu saja mereka berusaha menghindar dari kekalahan. Manchester United juga turun bertahan, konsentrasi dan fokus lebih ke lini pertahanan ya, dengan berusaha untuk tidak kebobolan. Dan menurut gue sekali lagi ini juga normal. Kenapa? Menurut gue ringan amatiran, kalau Manchester United justru tampil terbuka, tampil open, maka ini akan menjadi sasaran empuk dari pemain depan Everton yang di pertandingan tadi di 10-15 menit akhir lebih banyak memenangkan duel ya. Lalu mereka juga lebih akurat, bahkan mereka juga lebih banyak mengandalkan bola-bola crossing langsung ke jantung pertahanan Manchester United. Jadi tadi kalau seandainya Manchester United tetap bermain terbuka, maka ini akan jadi malapetaka, kurang lebih demikian. Tapi strategi Erik ten Hag dengan lebih fokus ke lini pertahanan, bahkan memasukkan Scott McTominay yang diberi tugas sebagai double defensive midfielder bersama dengan Casemiro, bahkan memasukkan juga Rafael Varane untuk menambah lagi jumlah pemain di lini belakang sektor back tengah. Menurut gue ini keputusan yang tepat. Di 15 menit terakhir tadi Everton betul-betul menguasai pertandingan, dan sekali lagi menurut gue ini juga wajar kalau melihat bagaimana Everton bermain ya, terutama di Goodison Park. Mereka selalu punya banyak momentum, mereka berbahaya terutama di serangan-serangannya, sehingga Manchester United yang unggul 1 gol ya, tentu saja ingin mengamankan kemenangan yang sudah hampir diraih di pertandingan tersebut, sehingga lini belakang menjadi prioritas di 10 menit terakhir
pertandingan ya, dengan tujuan yaitu tadi supaya tidak kebobolan. Di babak kedua ini kredit gue berikan ke lini pertahanan atau pemain bertahan dari Manchester United yang tampil tenang dan solid dalam menjaga pertahanan sehingga 3 poin bisa diamankan di Goodison Park. Gue melihat Lisandro Martinez, Victor Lindelof, Dalot, Luke Shaw tampil luar biasa. Di babak pertama tampil luar biasa dengan kontribusi menyerangnya. Di babak kedua tampil luar biasa dengan permainan bertahannya juga yang sangat kokoh. Dan ya tentu saja kerja kolektif ya dari lini pertahanan Manchester United ini beserta David De Gea juga tentunya yang akhirnya mampu mengamankan 3 poin Manchester United di pertandingan tadi. Sekalipun pemain tengah ya pemain tengah dari Manchester United Casemiro ini masih melakukan beberapa kesalahan umpan. Tapi tadi di babak kedua ada beberapa gerakan dia menutup ruang gerak dari pemain Everton ini cukup oke. Tapi gue melihat masih ada beberapa sisi yang diperbaiki. Yang menonjol menurut gue ringan amatiran tadi Casemiro sempat berduel dengan Onana, tapi dia kalah. Kemenangan ini penting menurut gue. Kenapa? Karena bounce back. Setelah kena hantam Manchester City, kemenangan comeback ini mahal. Manchester United tertinggal dulu, tapi bisa mengembalikan keadaan. Luar biasa di 2 pertandingan secara beruntun, Manchester United sempat tertinggal dulu, tapi akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Ini cukup jarang terjadi. Di musim lalu, semenjak ditangani oleh Ralf Rangnick, kita tidak pernah comeback. Setelah tertinggal, hampir selalu kita kalah. Ya, bahkan mungkin selalu kalah bahkan. Sehingga menurut gua ini penting ya, menunjukkan bahwa kita bisa comeback, kita bisa bounce back dari kekalahan menghadapi Manchester City dan juga di pertandingan itu sendiri. Setelah kita tertinggal, kita bisa menyamakan kedudukan, bahkan kita bisa unggul balik. Fokus, konsentrasi, mental, attitude ini ditunjukkan dengan sangat baik di pertandingan tadi. Pemain tetap tenang, pemain tetap fokus, pemain tetap tajam di depan sekalipun tertinggal duluan. Dan jangan lupa, pertandingan menghadapi Omonia, pertandingan menghadapi Everton, Manchester United statusnya sebagai tim tandang. Tapi Erik ten Hag yang sebelum pertandingan mengatakan pemain harus berani, pemain harus menunjukkan intensitas yang lebih tinggi lagi. Ini dipraktekkan betul, diimplementasikan betul tadi di atas lapangan. Di babak pertama utamanya sangat dominan. Di babak kedua ketika Everton berusaha untuk mengambil alih dan akhirnya menguasai possession, pemain Manchester United juga tetap tenang, bertahan dengan tenang, tidak panik, tidak membuat kesalahan sehingga mampu mengamankan 3 poin ya di pertandingan tadi. Dan tentu saja pemain tadi yang menurut gue menjadi sorotan, menurut gue ya ringan amatiran, oke, Casemiro memang iya, tapi lebih ke Cristiano Ronaldo sih. Momentum dia berhasil mencetak 700 gol sepanjang karirnya, memperkuat klub ya, artinya bukan cuma Manchester United tapi klub lain juga. Menurut gue ini sangat istimewa. Sekaligus juga menahbiskan bahwa dia ini banyak yang mengatakan dia sudah habis dan lain-lain, ternyata tidak. Walaupun tampil dari bangku cadangan, dia tetap bisa tajam. Memang betul di pertandingan tadi dia belum maksimal. Masih banyak sekali, bukan banyak ya, ada beberapa momentum, beberapa kejadian dia ini masih melakukan salah pengertian dengan pemain lain ya. Tapi dia juga tampil lebih baik lagi. Oleh karena itulah ketika sebelum menghadapi Everton di preview gue katakan Cristiano Ronaldo harus dikasih menit bermain di pertandingan menghadapi Everton. Bahkan kalau perlu dikasih starter. Tapi ternyata Erik ten Hag berpendapat lain. Gak apa-apa, dia Erik ten Hag tentunya sebagai manajer yang lebih tahu keadaan pemain. Tapi yang jelas gue melihat penampilan Cristiano Ronaldo dari satu pertandingan ke pertandingan lain nampak semakin membaik ya. Puncaknya tentu saja gol tadi yang diciptakan, dan mudah-mudahan dengan gol ini menjadikan dia lebih fokus lagi ke Manchester United ya, menjadikan dia juga lebih bisa beradaptasi tentu saja dengan mood yang baik, kepercayaan diri yang meningkat, kerjasama dengan pemain lain harus bisa lebih diperbaiki lagi ya, sehingga kalau itu terjadi maka tentu saja lini depan Manchester United akan semakin berbahaya lagi. Di samping itu ya gue menilai juga
Marcus Rashford tampil luar biasa tadi di pertandingan tadi. Walaupun sempat kesulitan menghadapi Seamus Coleman di awal-awal babak pertama, tapi setelahnya berhasil beradaptasi dengan bagus, bahkan sempat menciptakan gol yang sayangnya dianulir. Kalau tidak dianulir itu gol istimewa bener. Menurut gue itu golnya istimewa betul, bagaimana dia bisa mengelabui dua pemain sekaligus sebelum, bahkan tiga ya, termasuk juga Pickford sang penjaga gawang. Tapi ya dianulir, apa mau dikata. Dan ya kemenangan ini sangat penting, bukan hanya bounce back-nya, tapi juga dengan kemenangan ini masih tetap membawa Manchester United ini ada di papan atas. Manchester United sekarang ini berada di peringkat kelima, di bawah Arsenal, di bawah Manchester City, di bawah Tottenham, dan juga di bawah Chelsea. Dengan nilai 15, Manchester United ini gol memasukkan 13, kebobolan 15. Ini kalau dilihat Manchester United dari peringkat 7 besar ya, yang dihuni oleh Arsenal, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Newcastle, dan Brighton. Manchester United ini kebobolan paling banyak, 15 gol. Tentu saja dari 15 gol ini 6 gol berhasil disarangkan oleh Manchester City. Maksud gue apa? Lini belakang harus diperbaiki lagi penampilannya. Di 3 pertandingan terakhir Manchester United sudah tidak pernah clean sheet lagi. Menghadapi Manchester City, menghadapi Omonia, dan menghadapi tadi Everton, Manchester United selalu kebobolan. Ini harus diperbaiki. Karena apa? Lini belakang, utamanya nilai kebobolan, angka kebobolan Manchester United musim lalu termasuk yang terbesar ini ya. Dan menurut gue lini belakang ini merupakan kunci dari keberhasilan sebuah tim di sebuah kompetisi utamanya Liga. Jadi gue harapkan penampilan lini belakang Manchester United di pertandingan-pertandingan ke depan bisa lebih baik lagi. Sebenarnya lini belakang ini bukan berarti hanya back saja ya, tidak, tapi juga termasuk lini tengah, karena menurut gue tadi ada kontribusi loh lini tengah dalam kebobolannya Manchester United dalam seorang Casemiro. Tapi juga ya ada beberapa kecerobohan dari Diogo Dalot contohnya. Mungkin ada juga beberapa juga dari Lisandro Martinez yang minor tapi bisa saja berakibat fatal. Sehingga menurut gue ini harus diperbaiki di pertandingan selanjutnya. Dan di pertandingan selanjutnya ini akan terjadi di hari Kamis malam ya. Tanggal 13 Oktober, Manchester United akan bertanding di ajang Europa League menghadapi Omonia. Kembali lagi menghadapi Omonia yang ketika bermain di Siprus, Manchester United ya menang 3-2, dan menurut gue partai ini akan penting. Kenapa? Untuk memantapkan Manchester United supaya bisa lolos ke babak selanjutnya. Menurut gue ini cukup penting partai ini. Insya Allah nanti akan gue seperti biasa akan gue bikin previewnya ya. Coba gue cek ya, betul tanggal 13 jam 9 malam, berarti di Indonesia tanggal 14 Oktober jam 2 dini hari. Kurang lebih demikian. Sekali lagi Manchester United happy, membuat kita semua fans Manchester United happy. Kemenangan 2-1, kemenangan yang menurut gue di pertandingan yang alot, yang cukup menantang, tapi berhasil diatasi dengan baik oleh Erik ten Hag dan pasukan Manchester United, menang 2-1 atas tuan rumah Everton. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat beraktivitas, sehat-sehat terus, lancar-lancar rezekinya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Oh ya, bagaimana pendapat tentang pertandingan tadi menghadapi Everton? Seperti biasa, drop di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.